Spesies yang akan kita bahas kali ini memiliki banyak kesamaan dengan T-Rex, cuma versi mini aja. Orang-orang nyebutnya T-Rex berbulu. Spesies ini punya banyak kemiripan, keganasan, kelincahan, kecepatan, kekuatan juga sama seperti T-Rex tapi di kelas yang sesuai. Jadi gak usah lama-lama intro, langsung aja kita bahas Eutyrannus. Eutyrannus adalah salah satu teropoda paling menarik yang pernah ditemukan dalam dunia paleontologi. Dengan julukan Tyrannosaurus berbulu atau T-Rex berbulu, spesies ini merupakan bukti kuat bahwa beberapa anggota awal kelompok Tyrannosauridae memiliki bulu. Panjang tubuhnya mencapai 9 meter dengan berat sekitar 1,4 ton, menjadikannya salah satu predator terbesar di masanya. Eutyrannus hidup pada periode Kapur awal sekitar 125 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok. Jika di wilayah Amerika ada T-Rex, di wilayah Cina ada Eutyrannus dan banyak sepupu T-Rex lainnya yang kapan-kapan akan kita bahas. Tengkorak Eutyrannus mirip dengan Tyrannosauroid awal, tetapi lebih panjang dan ramping dibandingkan T-Rex yang kokoh. Giginya juga lebih sempit tapi masih tajam, cocok untuk mencapik daging tapi bukan meremukkan tulang. Berbeda dengan T-Rex yang mengandalkan gigitan yang kuat, Eutyrannus kemungkinan berburu dengan kecepatan dan presisi, melukai mangsa hingga melemahkan mangsanya. Eutyrannus memiliki kaki panjang dan kuat untuk keseimbangan yang baik. Meski tak setangkas teropoda kecil, ia kemungkinan lebih cepat dari T-Rex. Cakarnya yang melengkung menunjukkan peran dalam mencengkeram mangsanya, terutama jika berburu dalam kelompok. Dengan tubuh lebih ramping dan kaki relatif panjang, ia mungkin lebih seimbang dalam pergerakan cepat. Dari deskripsi ini aja, saya rasa yang lebih cocok mendapatkan peran Blue di film Jurassic World bukanlah Velociraptor. Yang mana kita tahu bahwa Velociraptor cuma seukuran ayam. Namun sepertinya akan jauh lebih cocok dan sesuai adalah Eutyrannus. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut. Hingga saat ini belum ditemukan subspesies resmi dari Eutyrannus. Fosil yang telah ditemukan semuanya berasal dari satu spesies, yaitu Eutyrannus huali. Meskipun demikian, ada kemungkinan variasi regional yang belum teridentifikasi mengingat luasnya wilayah yang ditempati oleh dinosaurus ini. Dalam klasifikasi ilmiah, Eutyrannus tergolong dalam keluarga Proceratosauridae, bagian dari kelompok Tyrannosauroidea. Ini berarti meskipun bukan anggota langsung dari Tyrannosauridae seperti T-Rex, Eutyrannus tetap memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan mereka. Nama Eutyrannus sendiri berasal dari bahasa Mandarin dan Latin. Eu yang dalam bahasa Mandarin berarti bulu, sedangkan Tyrannus dalam bahasa Latin berarti raja tiran. Nama ini menggambarkan ciri utama spesies ini, yaitu tubuhnya yang tertutup bulu. Sementara itu, nama spesiesnya huali berarti indah dalam bahasa Mandarin, menggambarkan tampilan yang unik dan indah yang dimiliki oleh predator ini. Fosil Eutyrannus pertama kali ditemukan pada tahun 2012 kemarin di formasi Yishan, Tiongkok oleh tim paleontolog yang dipimpin oleh Xu Xing. Penemuan ini sangat penting karena fosilnya ditemukan dalam kondisi yang sangat baik, lengkap dengan jejak filamen bulu di beberapa bagian tubuhnya. Yang lebih menarik, fosil yang ditemukan terdiri dari 3 individu dengan ukuran yang berbeda-beda, menunjukkan berbagai tahapan pertumbuhan spesies ini. Dan kita langsung lanjut ke bagaimana kehidupan mereka pada zaman itu di chapter 2, habitat, pola hidup, dan adaptasi. Eutyrannus hidup pada periode Kapur awal di wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok, terutama di formasi Yishan yang kaya akan fosil. Lingkungan di wilayah ini didominasi oleh hutan konifer, dataran vulkanik, serta danau besar yang menopang kehidupan berbagai jenis dinosaurus pada masa itu. Berbeda dengan lingkungan tropis yang sering diasosiasikan dengan zaman dinosaurus, habitat Eutyrannus memiliki iklim yang lebih sejuk. Bulu yang dimilikinya diyakini berfungsi sebagai isolasi termal, membantu spesies ini bertahan dalam suhu lebih rendah dibandingkan dengan predator besar lain di masanya. Sebagai predator besar, Eutyrannus berada di puncak rantai makanan. Mangsa utamanya kemungkinan terdiri dari dinosaurus herbivora seperti Psittacosaurus dan Dongbeititan yang umumnya ditemukan di formasi Yishan. Menariknya, bukti fosil menunjukkan bahwa Eutyrannus mungkin berburu dalam kelompok. Penemuan 3 individu dalam satu lokasi yang sama
memberikan indikasi bahwa mereka memiliki perilaku sosial. Meskipun hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Selain berburu dalam kelompok, strategi berburu Yutyrannus kemungkinan mengandalkan kecepatan dan serangan mendadak. Dengan tubuh yang lebih ringan dibandingkan T-Rex, Yutyrannus bisa lebih lincah dalam mengejar mangsanya. Cakar dan giginya yang tajam juga memberikan keunggulan dalam membunuh mangsa dengan cepat. Namun, Yutyrannus bukanlah satu-satunya predator dalam ekosistemnya. Ia harus bersaing dengan teropoda lain seperti Beipaosaurus serta dinosaurus semi-akuatik seperti Siamosaurus. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, kemungkinan adaptasi Yutyrannus seperti berburu dalam kelompok atau memiliki bulu untuk bertahan dalam suhu dingin menjadi keunggulan utama. Chapter 3. Yutyrannus dan Tyrannosaurus. Yutyrannus dan T-Rex. Meskipun lebih kecil, Yutyrannus sering disebut sebagai kerabat T-Rex karena keduanya termasuk dalam kelompok besar Tyrannosauroidea. Struktur tengkoraknya yang kokoh serta giginya yang besar dan tajam menunjukkan adanya kemiripan dengan T-Rex, meskipun masih termasuk dalam cabang yang lebih primitif. Sebagai predator, Yutyrannus sangat ganas. Rahangnya yang kuat dan giginya yang panjang menunjukkan bahwa ia bisa dengan mudah merobek daging mangsanya. Ditambah dengan kemungkinan berburu dalam kelompok, Yutyrannus menjadi salah satu predator paling menakutkan di lingkungan sekitar. Dalam ekosistemnya, Yutyrannus hidup berdampingan dengan berbagai dinosaurus lain seperti Herbivorae, Psittacosaurus, dan Dongbypetan. Sementara itu, keberadaan predator lain menambah dinamika persaingan dalam mencari mangsa, memaksanya untuk lebih mengembangkan teknik berburu yang efektif. Yutyrannus akhirnya punah jauh sebelum T-Rex muncul di akhir periode Kapur. Penyebab pasti kepunahannya belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar akibat perubahan lingkungan yang menyebabkan hilangnya habitat serta persaingan yang semakin ketat dengan predator lain. 3 fakta unik tentang Yutyrannus. Yutyrannus adalah teropoda terbesar yang diketahui memiliki bulu, menunjukkan bahwa bulu bukan hanya fitur pada dinosaurus kecil. Fosilnya ditemukan dalam kondisi yang hampir utuh, memberikan wawasan baru tentang evolusi buru di kalangan teropoda. Ia merupakan salah satu contoh awal dari evolusi Tyrannosauroid sebelum munculnya spesies yang lebih besar seperti T-Rex. Salah satu aspek menarik dari Yutyrannus adalah perbedaan bulunya dibandingkan teropoda lain yang lebih bersisik. Bulu yang dimiliki oleh Yutyrannus berbentuk filamen sederhana, berbeda dari bulu bercabang seperti yang ditemukan pada burung modern. Penelitian terhadap fosilnya menunjukkan bahwa bulu ini kemungkinan berfungsi sebagai pelindungan terhadap suhu dingin, bukan untuk terbang atau sekedar hiasan. Jika dibandingkan dengan T-Rex, terdapat beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Untuk ukuran, T-Rex jauh lebih besar, sekitar 12 hingga 13 meter dengan berat 9 ton, dibandingkan dengan Yutyrannus yang hanya memiliki panjang sekitar 9 meter dengan berat 1,4 ton. Strategi berburunya, Yutyrannus kemungkinan berburu dalam kelompok, sedangkan T-Rex lebih bersifat soliter. Untuk adaptasi lingkungan, Yutyrannus memiliki bulu untuk bertahan di lingkungan yang lebih dingin, sedangkan T-Rex hidup di lingkungan yang lebih hangat dan kering. Penemuan Yutyrannus dengan bulu memberi wawasan baru tentang evolusi Tyrannosauroid awal. Para ahli menduga nenek moyang T-Rex mungkin memiliki bulu pada saat muda, tetapi kehilangannya seiring bertambahnya ukuran seperti mamalia besar yang tidak memerlukan bulu tebal. Bukti fosil dari Bilong mendukung teori bahwa Tyrannosauroid awal merupakan spesies yang berbulu sebelum berevolusi menjadi spesies bersisik. Indra Yutyrannus kemungkinan cukup tajam untuk berburu dalam berbagai kondisi. T-Rex memiliki penglihatan binokular terbaik, sementara Yutyrannus mungkin sedikit kurang akurat karena tengkoraknya lebih sempit. Indra penciumannya bisa saja setajam kerabatnya, membantu melacak mangsa atau bangkai terutama jika berburu dalam kelompok. Yutyrannus adalah salah satu teropoda paling menarik yang pernah ditemukan. Dengan tubuh besar, bulu yang unik, dan sebagai salah satu nenek moyang dari Tyrannosauridae, penemuan Yutyrannus membuka wawasan baru dalam memahami bagaimana predator-predator besar berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dengan penelitian lebih lanjut, mungkin masih banyak rahasia yang bisa ilmuwan pecahkan tentang Raja Tiran berbulu ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.